Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Yulia Putri, NIM 05, kelas A semester 5. Baik, di sini saya akan mereview satu jurnal yang dimana jurnal topik yang saya ambil adalah gizi balita. Judul jurnal ini adalah Hubungan Karakteristik Ibu dengan Saus Gizi Balita di Desa Tanjung Gunung Bangka Tengah tahun 2017. Di mana rumusan masalahnya itu adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik ibu dengan status gizi balita di Desa Tanjung Gunung Bangka Tengah tahun 2017. Di mana metode atau jenis atau desain penelitian ini adalah deskriptif analitik, yang dimana sampel dalam penelitian ini menggunakan total populasi adalah ibu dan balita yang datang ke posyandu di Desa Tanjung Gunung tahun 2017 sebanyak 99 balita. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive sampel dengan menggunakan data primer, memberikan kuesioner, dan wawancara terhadap responden. Seperti itu. Nah, dari hasil penelitian ini bisa kita lihat dari tabel ini, berdasarkan penilaian dari status gizi kurang yang ada adalah 27%, sedangkan gizi baik itu adalah 72%. Dan bisa dilihat dari umur ibu yang beresiko adalah 16,2%, sedangkan yang tidak beresiko adalah 83%. Dilihat lagi dari pendidikan, yang dimana pendidikan rendah itu adalah 80,8%, yang menengah itu adalah 17,2%, dan pendidikan tinggi adalah 2,0%. Dari pekerjaan, kita bisa lihat tidak bekerja itu adalah 89,9%, yang bekerja itu adalah 10,1%. Dan dalam pengetahuannya itu adalah dari jurnal ini adalah yang dimana pengetahuannya baik itu adalah 37,4%, yang cukup itu 33,3%, dan yang kurang itu 29,3%. Ditotalkan dari jumlah semuanya itu adalah 100%. Bisa dijelaskan lebih detail lagi dari hasil yang digambarkan dalam distribusi responden. Diketahui bahwa terdapat 27 responden, yaitu 27,3% dengan gizi kurang, 16 responden 16,2% dengan umur beresiko, 80 responden 80,8% dengan pendidikan rendah, sedangkan 10 responden dengan 10,1% dengan kategori ibu bekerja, dan 29 responden yaitu 29,3% dengan pengetahuan kurang. Itu penjelasan dari tabel yang pertama ini, teman-teman. Yang ini. Terus, tabel yang kedua ini adalah hubungan karakteristik ibu dengan penilaian status gizi balita. Kita lihat dari tabel ini yang dari umur ibu ini, yang beresiko itu adalah yang dimana dari gizinya itu yang baik itu 62,5%, dan yang tidak beresiko adalah 74,7%. Dari segi pendidikannya yang rendah itu 77,5%, yang menengah itu 47,1%, dan yang tinggi itu 2%. Dilihat dari hubungan dari pekerjaan, yang tidak bekerja itu adalah 70,8%, itu yang baiknya. Yang bekerja itu adalah 90%. Dari tingkat pengetahuannya itu adalah yang kurang itu adalah 78,4%, yang cukup itu adalah 75,8%, dan yang baik itu adalah 62%. Yang ditotalkan dari semua total ini adalah ditotalkan 100%. Lebih secara rincinya kita bisa lihat dari pengertian ini, berdasarkan hasil analisis bivariat dengan P of the value kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan penilaian status gizi balita. Yang dimana kita bisa lihat rinciannya di pembahasan, yang dimana penilaian status gizi pada tabel yang di atas tadi adalah didapat hasil penelitian tersebut adalah status gizi dengan kategori gizi kurang, yaitu sebagian kecil balita dengan status gizi kurang, yaitu 27 balita atau 27,3%. Jadi masalah gizi kurang biasanya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya ketersediaan pangan, sanitasi lingkungan, dan
sanitasi lingkungan yang tidak baik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, dan adanya daerah miskin gizi seperti itu. Dari segi umur ibu ini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat sedikit ibu dengan kategori umur beresiko, yaitu terdapat 16 ibu atau 16,2% ibu dengan umur beresiko, yang dimana umur ibu itu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, seperti yang ditunjukkan dalam tabel tersebut. Lanjut, kita lihat dari segi pendidikan itu, berdasarkan dari hasil penelitian yang pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruhnya ibu dengan pendidikan rendah, yaitu 80 ibu atau 80,8%. Yang dimana hasil analisisnya bivariat yang menunjukkan ada hubungan antara pendidikan dengan penilaian status gizi balita. Dari segi pekerjaan tersebut adalah bisa dilihat adalah hasilnya adalah sangat sedikit responden ibu bekerja, yaitu 10 ibu, yaitu 10,1%. Jadi dalam pekerjaan ini adalah menunjukkan tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan penilaian status gizi balita. Status gizi balita, dan dapat disimpulkan bahwa ibu tidak bekerja itu mempunyai peluang 0,358 kali memiliki balita dengan gizi baik dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja, seperti itu. Dan dari segi pengetahuan, hasil dari penelitian tersebut adalah kecil responden dengan pengetahuan kurang dari 29 ibu atau 29,3%, yang dimana menunjukkan tidak ada hubungan dengan antara pengetahuan dengan penilaian status gizi. Karena kecenderungan seorang untuk memiliki motivasi berperilaku kesehatan yang baik dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan sikap dan keterampilan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan dari hasil penelitian terhadap penilaian status gizi balita di Desa Tanjung Gunung, Kabupaten Bangka Tengah tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi balita disimpulkan bahwa adanya hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi balita, di mana tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator sosial dalam masyarakat, karena melalui pendidikan tersebut sikap tingkah laku manusia dapat meningkat dan berubah citra sosialnya, di mana pendidikan ibu itu merupakan modal utama dalam menunjang ekonomi keluarga, juga berperan dalam penyusunan makan keluarga serta pengasuhan dan perawatan anak. Seperti ibu itu adalah madrasah pertama untuk seorang anak, seperti itu. Jadi sarannya dari penelitian ini itu yaitu tenaga kesehatan lebih memotivasi ibu yang memiliki balita untuk rutin membawa balitanya untuk ditimbang ke posyandu, dan tenaga kesehatan diharapkan selalu memberikan pendidikan kesehatan mengenai kebutuhan gizi balita tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.